Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Misteri. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Santet Kiriman Pelakor. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Setiap subuh, dapur rumah itu selalu penuh suara panci dan aroma bawang goreng. Sari sudah terbiasa bangun lebih awal dari siapapun. Ia menyalakan kompor, menyiapkan nasi dalam jumlah besar, lalu memotong bumbu satu persatu dengan gerakan cepat yang terlatih. Karena pesanan catering semakin banyak sejak beberapa bulan terakhir, keringatnya bercampur dengan uap panas yang keluar dari panci. Namun ia tetap bekerja tanpa mengeluh, karena usaha catering itu menjadi tumpuan hidup keluarga kecilnya. Di sudut dapur, beberapa dus kosong sudah disiapkan untuk diisi nasi kotak yang harus dikirim sebelum pukul 9 pagi. Sementara itu, Damar berdiri di depan cermin kamar, merapikan kerah kemeja kerjanya. Ia memakai parfum cukup banyak, seolah hendak menghadiri pertemuan penting. Sari sempat melirik dari pintu dapur ketika Damar lewat sambil membawa tas kerjanya. Namun laki-laki itu hanya mengangguk kecil tanpa menawarkan bantuan. Sari tidak terkejut, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan. Meski pekerjaan Damar tidak terlalu berat, suaminya jarang mau turun tangan membantu persiapan catering. Sari hanya menarik napas pelan sambil tetap fokus pada masakan, berusaha menahan kecewa yang sudah sering ia rasakan ketika panci besar sudah mulai mendidih. Sari memindahkan sebagian lauk ke wadah dan menata sayur serta sambal. Ia memeriksa jam dinding untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Pikirannya sempat melayang pada cicilan sekolah anak, uang belanja yang semakin tipis, dan perilaku Damar yang akhir-akhir ini berbeda. Ia merasa ada jarak, tetapi ia mengira suaminya mungkin lelah atau sedang banyak beban pekerjaan. Meski begitu, rasa tidak enak itu tetap ada di dadanya, dan semakin hari makin sulit diabaikan di tempat berbeda. Jauh dari suasana dapur yang sibuk itu, Vina baru selesai membuka rolling door toko kosmetik tempatnya bekerja. Setelah menata beberapa barang di etalase, ia duduk bersandar di kursi kecil sambil menatap layar ponselnya. Pesan terakhir dari Damar semalam membuat dadanya panas. Sudah 6 bulan ia menjalin hubungan dengan laki-laki itu sejak pertama kali berkenalan ketika Damar membeli parfum di tokonya. Awalnya hanya saling bertukar kontak, kemudian sering mengobrol, sampai akhirnya hubungan itu berubah menjadi hubungan gelap yang sulit ia lepaskan. Vina merasa dirinya layak mendapat posisi lebih dari sekadar perempuan simpanan. Beberapa minggu lalu, Damar pernah membual bahwa ia akan segera meninggalkan Sari dan mengajak Vina tinggal di sebuah rumah mewah yang ia sebut miliknya. Namun semua itu runtuh setelah Vina diam-diam mencari tahu dan mendengar kabar bahwa rumah itu bukan milik Damar. Rumah itu ternyata warisan orang tua Sari, dan Damar tidak punya kuasa apapun di dalamnya. Sejak mengetahui hal itu, rasa kecewa Vina berubah menjadi kemarahan yang sulit dikendalikan. Ia merasa ditipu, namun di sisi lain, ia terlanjur ingin menjadi nyonya rumah yang tinggal di rumah besar tersebut. Ketika Damar datang ke toko siang itu, wajah Vina langsung berubah tegang. Ia menyilangkan tangan di dada sambil menatap tajam. Suasana toko yang sepi membuat Damar merasa tidak nyaman. "Kamu bilang rumah itu punya kamu," kata Vina dengan suara rendah namun keras. Damar hanya berbisik pelan, "Aku bisa jelasin." Vina menepisnya. "Aku tidak mau dengar alasan. Aku mau kepastian." Damar mencoba menenangkannya dengan janji yang sama seperti sebelumnya. Tetapi Vina sudah tidak percaya. Ia mendekat dan berkata, "Kalau kamu tidak tegas, aku akan datang sendiri ke rumah istrimu." Kalimat itu membuat wajah Damar pucat. Ia memohon agar Vina tidak melakukan hal itu. Tetapi perempuan itu hanya menatapnya penuh kekesalan. Damar keluar dari toko dengan perasaan kalut. Namun bukannya mengambil keputusan, ia kembali memilih jalan mudah. Ia mengirim pesan panjang berisi janji bahwa ia akan segera mengatur semuanya. Janji itu membuat Vina sedikit tenang,
tetapi tidak sepenuhnya meredakan amarah yang menguasai dirinya. Ketika Damar pergi, Vina melihat sebuah sisir di dalam mobil kantor yang ditinggalkan laki-laki itu. Ia mengenali sisir itu sebagai milik Sari. Tanpa banyak pikir panjang, ia mengambil sisir tersebut dan menarik beberapa helai rambut yang menempel. Tindakannya dilakukan dengan hati yang penuh dendam, seolah rambut itu sudah menjadi bukti bahwa Sari adalah penghalang utama hidupnya. Sari masih sibuk mengaduk lauk ketika Damar akhirnya berangkat kerja tanpa pamit yang layak. Suaminya hanya menyebutkan bahwa ia terburu-buru mengejar target. Sari menjawab dengan anggukan kecil. Meski hatinya terasa hambar, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Damar. Tetapi ia menahan diri untuk tidak bertanya. Dalam pikirannya, yang penting pesanan catering selesai tepat waktu. Ia mengambil beberapa kotak, mengisi nasi dan lauk, lalu menata semuanya dalam dus besar. Tangan Sari bergerak cepat, namun matanya sayu karena lelah tak kunjung reda. Saat sinar matahari mulai masuk melalui jendela dapur, Sari sempat berhenti sejenak untuk menarik napas dalam. Bau masakan dan suara kipas angin membuat ruangan terasa lebih menenangkan, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia mengingat bagaimana Damar semakin jarang mengobrol dengannya belakangan ini. Suaminya pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Sari tidak ingin buruk sangka, namun ia merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Ia hanya menahan semuanya dalam hati, berharap keadaan akan membaik. Di sisi lain, Vina duduk di kamar kosnya sambil menatap rambut Sari yang ia simpan dalam plastik kecil. Wajahnya penuh emosi yang bercampur antara kecewa, obsesi, dan kemarahan. Ia terus membayangkan rumah mewah itu. Ia membayangkan berjalan di dalamnya sebagai pemilik baru. Ia membayangkan Sari tidak lagi berada di antara dirinya dan Damar. Pikiran-pikiran itu berputar tanpa henti dan semakin menjerumuskannya ke dalam keinginan yang tidak sehat. Ia merasa hanya ada satu jalan untuk mendapatkan apa yang ia mau, dan ia meyakinkan dirinya bahwa tindakannya sudah wajar karena menurutnya Sari hidup terlalu nyaman. Pagi itu, Vina berkemas dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia memasukkan foto Sari, rambut curian itu, dan tanah kuburan yang ia dapat dari tempat yang ia datangi diam-diam malam sebelumnya. Tas kecil itu terasa berat meski isinya ringan. Setiap kali ia memegangnya, pikirannya semakin kuat meyakini bahwa semua ini perlu dilakukan. Suasana kamar kosnya tidak terlalu terang meski matahari sudah naik. Hawa pagi yang lembab membuat langkahnya terasa lebih berat. Namun ia tidak menghentikan gerakannya. Ia keluar dari kos, memanggil ojek, dan menatap jalanan yang semakin menjauh. Udara yang bertiup lewat helm membuatnya sedikit pusing, tetapi ia tetap diam. Setelah perjalanan cukup jauh, ia turun di dekat lereng bukit yang sepi. Ia berjalan pelan melewati jalan tanah yang mulai ditumbuhi rumput liar. Suara burung terdengar sayup. Namun suasana di sekitar bukit itu lebih banyak dipenuhi angin yang bergerak lambat. Vina menggenggam tas kecil di tangannya semakin erat. Ia menelan ludah ketika melihat rumah kecil berdinding kayu berada di pojok lereng bukit. Tempat yang sudah ia dengar dari beberapa orang, namun tidak pernah ia datangi sebelumnya. Rumah itu terlihat tua, namun tidak rusak. Pintu depannya sedikit terbuka, seakan sudah menunggu kedatangannya. Setelah berdiri beberapa detik di depan pintu, Vina memberanikan diri untuk masuk. Jantungnya berdetak semakin keras ketika ia melihat Basuro duduk di lantai, menatapnya tanpa ekspresi. Perempuan tua itu mengenakan pakaian lusuh, wajahnya penuh kerutan, dan matanya seperti menembus siapapun yang berani datang. Vina merasakan tubuhnya lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk duduk bersila di depan perempuan itu. Ketika ia meletakkan tas kecil berisi foto, rambut, dan tanah kuburan, tangannya bergetar. Mbah Suro mengambil barang-barang itu tanpa berkata-kata, menatapnya satu persatu, seolah sedang membaca sesuatu yang hanya ia mengerti. "Kamu yakin?" Suara Mbah Suro terdengar rendah, tidak keras, namun cukup untuk membuat telinga Vina panas. Vina menunduk dan menjawab pelan, "Saya mau dia pergi dari hidup saya." Perempuan tua itu mengangguk lambat, lalu mengambil seekor ayam cemani yang sudah diikat di sudut ruangan. Ayam itu berontak ketika diangkat, membuat Vina tersentak. Wajahnya pucat karena ia tidak pernah melakukan hal seperti ini. Mbah Suro menyerahkan pisau kecil ke tangan Vina sambil berkata,
Kalau niatmu kuat, kamu harus lakukan sendiri. Kata-kata itu membuat lutut Vina gemetar. Ia hampir menolak. Namun pikiran tentang rumah mewah dan kehidupan nyaman yang ia impikan kembali menutupi rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, Vina memegang ayam itu. Tubuhnya bergetar ketika pisau itu menyentuh kulit ayam. Ia memejamkan mata dan menahan napas sebelum akhirnya menyelesaikan syarat tersebut. Tangan dan bajunya bergetar karena takut dan mual. Namun ia tidak mundur. Mbah Suro mengambil darah ayam itu dan mengoleskannya pada kelapa muda yang sudah diberi tulisan nama Sari. Setelah itu, perempuan tua itu mulai mempersiapkan ritual. Ia memasukkan paku berkarat dan pecahan beling ke dalam kelapa tersebut. Suasana ruangan menjadi semakin lembab dan berat. Bau tanah yang basah bercampur dengan asap yang muncul dari wadah kecil di sudut ruangan membuat kepala Vina sedikit pening. Ketika ritual dimulai, Vina menatap Mbah Suro yang memejamkan mata sambil menggumamkan mantra yang tidak bisa ia pahami. Suara itu ritmis, namun terasa menekan. Tubuh Vina terasa kaku, seakan ada sesuatu yang menahan geraknya. Ia melihat kelapa itu perlahan mengeluarkan suara retak kecil, lalu berhenti. Mbah Suro membuka mata dan berkata, "Sudah dikirim." Kalimat itu terdengar datar, namun cukup untuk membuat jantung Vina berdetak kencang. Ia merasa campuran lega dan takut yang sulit dijelaskan, seakan sesuatu yang besar baru saja bergerak dari tempat itu menuju seseorang yang ia kenal di Rauma. Suasana berjalan seperti biasa. Sari sedang memasak di dapur sambil memeriksa bumbu yang ia siapkan. Tangannya lincah mengaduk wajan besar. Suara gorengan dan aroma tumisan memenuhi ruangan. Namun tanpa ada tanda, tiba-tiba perutnya terasa ditusuk dari dalam. Rasa sakit itu datang seperti gelombang kuat yang membuat napasnya tercekat. Sari memegang perutnya dengan satu tangan, sedangkan tangan lainnya tidak mampu menahan wajan panas yang sedang ia pegang. Wajan itu jatuh ke lantai dengan suara keras, membuat minyak panas menyiprat ke beberapa bagian. Sari jatuh berlutut sambil memegangi perutnya. Rasa nyeri yang ia rasakan membuat tubuhnya berkeringat dingin. Ia mencoba berdiri, namun rasa sakit itu semakin menjadi. Ia menahan tangis sambil mengatur napas, tetapi tidak berhasil. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Ketika ia mencoba kembali memasak, tubuhnya goyah dan ia tidak mampu melanjutkan pekerjaan itu. Pesanan catering untuk hari itu tidak selesai, membuat ia harus menghubungi pelanggan dan meminta maaf. Telepon dari pelanggan datang berturut-turut, beberapa marah, beberapa kecewa. Sari hanya mampu menjelaskan seadanya sambil menahan nyeri yang terus menusuk perutnya. Ketika Damar pulang sore harinya dan melihat kondisi dapur yang berantakan, ia langsung memarahi Sari. "Kenapa kacau begini? Kamu tahu kita butuh uang," katanya dengan nada keras. Sari hanya menunduk sambil memegangi perutnya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia merasa sakit, namun Damar tidak mau mendengar. "Kamu ini ceroboh," lanjutnya. Kata-kata itu membuat hati Sari terasa semakin berat. Ia merasa tubuhnya berbeda, namun ia tidak punya tenaga untuk membela diri. Rasa nyeri itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya, membuatnya harus duduk sambil menahan napas. Damar berjalan keluar rumah sambil menggerutu. Sari menatap lantai yang kotor akibat wajan terjatuh, namun tubuhnya tidak mampu bergerak untuk membersihkannya. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Meski polanya sama seperti kemarin, rasa sakit hari itu terasa berlipat. Ketika ia mencoba bangun, perutnya terasa kencang seperti batu. Ia membungkuk sambil menggigit bibir untuk menahan sakit. Cairan asam yang pahit naik ke tenggorokannya. Ia meraih wastafel dan memuntahkan cairan kuning yang berbau menusuk. Bau itu sangat kuat hingga membuat kepalanya berputar. Sari memegangi pinggir wastafel sambil menutup mata, berusaha menenangkan tubuhnya yang bergetar. Cairan yang keluar itu tidak seperti muntah biasa. Teksturnya pekat, warnanya kusam, dan baunya tajam, seperti benda yang sudah lama membusuk. Setelah selesai, ia terjatuh duduk di lantai, merasa seluruh tenaganya hilang. Sejak hari itu, muntah dengan bau busuk menjadi hal yang sering terjadi. Perutnya semakin keras dan membengkak seperti ada sesuatu di dalamnya yang memadat. Sari mencoba tetap menjalankan catering, meski kondisinya buruk. Namun setiap kali ia memasak, rasa sakit itu datang tiba-tiba
dan membuat semua pekerjaan berantakan. Beberapa kali ia memaksakan diri agar pesanan tetap selesai, tetapi tubuhnya tidak mampu menghentikan rasa sakit yang menusuk seperti jarum yang dihujam berkali-kali. Pelanggan yang menerima pesanan seadanya mengeluh. Beberapa membatalkan pesanan, beberapa meminta pengembalian uang. Kabar bahwa Sari sakit aneh mulai menyebar. Dalam beberapa hari saja, usaha catering itu benar-benar tutup. Sari tidak sanggup berdiri lama di dapur. Ia tidak mampu menyelesaikan satupun pesanan. Di luar Rama, tetangga mulai berbisik. Mereka mencium bau menyengat yang muncul dari kamar Sari setiap sore. Bau itu mirip bangkai basah, membuat beberapa orang menutup hidung ketika melewati halaman rumah. Bau apa itu? Kayak bangkai. Begitu salah satu tetangga berkata sambil menoleh ke rumah Sari. Bisik-bisik itu berkembang menjadi dugaan buruk. Ada yang menyebut keluarga itu memelihara pesugihan. Ada yang bilang bau itu datang dari tumbal. Tidak ada yang mengerti bahwa bau itu keluar dari tubuh Sari yang sedang mengeluarkan nanah gaib yang tidak terlihat oleh mata biasa. Sari sering menutup pintu kamar ropet-ropet karena tidak tahan mendengar suara tetangga yang bergosip di luar pagar. Ia hanya bisa berbaring di kasur sambil mengusap perutnya yang keras. Setiap kali ia bergerak sedikit, rasa nyeri itu datang lagi. Perutnya kadang terasa seperti ditarik dari dalam. Rasa panas muncul bergantian dengan rasa dingin yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Cairan kuning yang ia muntahkan hampir setiap hari membuat tenggorokannya perih. Ia merasa tubuhnya tidak lagi seperti tubuhnya sendiri. Kadang ia mencoba tidur, namun rasa sakit membuatnya terus terbangun. Damar semakin jarang terlihat di rumah. Setiap sore, ia hanya mengirim pesan singkat berisi alasan lembur. Banyak target, begitu jawabannya setiap kali Sari bertanya. Namun kenyataannya berbeda. Damar menghabiskan lebih banyak waktu di kos. Vina, ia merasa tidak sanggup mendengar rintihan Sari yang terdengar di seluruh rumah. Ia tidak mau menghadapi bau busuk yang muncul dari kamar istrinya. Ia memilih untuk tinggal di tempat lain hingga keadaan membaik, atau hingga ia menemukan alasan agar tidak perlu pulang sama sekali. Vina menerima kedatangan Damar dengan senang hati, meski sesekali ia kesal karena laki-laki itu sering terlihat gelisah. Sari yang ditinggalkan sendirian mulai merasakan perubahan lain di rumah itu. Setiap malam Jumat, suara yang tidak ia pahami terdengar dari atap rumah. Suaranya keras seperti sesuatu meledak tiba-tiba. Atap seolah berguncang. Sari akan terbangun dengan keringat dingin menempel di kulit. Ketika ia menatap sudut kamar, bayangan hitam besar terlihat berdiri diam, tidak bergerak, namun terasa sangat dekat. Sari menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Setelah beberapa saat, bayangan itu menghilang perlahan, namun ketakutan yang ditinggalkan tetap kuat. Ketika ia mencoba menceritakan hal itu kepada Damar melalui telepon, reaksi suaminya justru membuatnya semakin terpuruk. "Kamu halu," jawab Damar dengan nada kesal. "Kamu cuma capek." Sari ingin marah, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya mampu menjawab pelan bahwa apa yang ia lihat itu nyata, namun Damar tidak mau mendengar. "Jangan bikin masalah, kita lagi butuh uang. Jangan minta yang aneh-aneh," katanya. Sebelum menutup telepon, kata-kata itu terus terngiang di kepala Sari hingga berhari-hari. Ia merasa sendirian di rumah yang semakin terasa gelap dan berat. Rasa sakit di perut semakin menjadi. Teksturnya keras seperti batu ketika disentuh. Kadang Sari merasa ada gerakan kecil di dalamnya, membuatnya terperanjat. Bau busuk semakin kuat setiap malam. Ruangan kamar yang biasanya hangat berubah menjadi pengap. Udara terasa pekat. Sari sering membuka jendela untuk membiarkan angin malam masuk, namun bau itu tetap memenuhi kamar. Ketika ia mencoba melihat tubuhnya di cermin, ia terkejut melihat perubahan kulit di sekitar perutnya. Kulit itu tampak menegang. Warnanya berubah menjadi kebiruan dengan yuret-yuret gelap yang muncul jelas di permukaan. Pada suatu malam, ketika rasa sakit membuatnya tidak bisa tidur, Sari duduk di tepi kasur sambil memegangi perutnya. Tubuhnya bergetar karena bau tanah basah dan ulat bulu yang ia temukan di bawah bantal masih terasa seperti menempel di hidung. Ia mencoba menarik napas panjang,
Namun setiap tarikan napas terasa seperti menambah berat yang menekan dari dalam perutnya. Rasa sakit yang sebelumnya datang dalam gelombang kini berubah menjadi rasa pegal yang tidak berhenti. Kulit perutnya terasa semakin tegang, bahkan sedikit gerakan saja membuatnya meringis. Ketika fajar mulai muncul, keadaan perutnya semakin parah. Dalam waktu tidak sampai 3 hari, ukuran perut itu membesar seperti bola basket. Kulitnya menipis dan terlihat meregang kuat, membuat warna pembuluh darah menjadi gelap dan jelas terlihat. Setiap denyutan yang muncul terasa seperti tekanan keras dari dalam. Sari mencoba bangun dari kasur, namun tubuhnya langsung jatuh kembali karena tidak sanggup menopang beban itu. Ia terbaring sambil memegang perut yang kini berubah bentuk. Napasnya pendek karena kulit yang tertarik membuat rongga dadanya ikut sesak. Suasana kamar menjadi semakin tidak nyaman. Udara yang sebelumnya hanya lembab kini berubah menjadi panas, seakan semua bergerak melambat. Sari mulai merasakan cairan hangat merembes dari kulit di perutnya, meski tidak sampai pecah. Rasa gatal datang bergantian dengan rasa nyeri yang berdenyut. Setiap kali ia mencoba memeriksa bagian itu, ia menahan jeritan kecil, karena kulitnya terasa seperti ditekan dari dalam. Ia ingin berteriak, namun hanya suara pelan yang keluar karena tubuhnya kehabisan tenaga. Damar pulang sore harinya dan langsung terkejut melihat perubahan fisik Sari. Namun keterkejutan itu berubah cepat menjadi rasa jijik yang terlihat jelas dari raut wajahnya. Ia menutupi hidung ketika masuk kamar. "Kenapa jadi begini?" katanya dengan nada marah bercampur jijik. Sari mencoba menjawab, namun suaranya lemah. "Aku sakit, Mar. Tolong," katanya pelan. Damar mengibaskan tangan seolah tidak ingin mendengar. "Aku tidak kuat lihat kamu seperti ini," lanjutnya sebelum meninggalkan kamar. Malam itu, Damar memutuskan tidur di ruang tamu. Ia tidak mau berada dekat dengan bau tubuh Sari yang semakin menyengat. Sari berbaring sendiri di kasur, merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Ia harus memutar badan pelen-pelen untuk mengurus dirinya sendiri. Ketika ia mencoba bangun untuk ke kamar mandi, rasa sakit dari perutnya membuatnya ambruk lagi. Ia hanya bisa merangkak pelan sambil menahan napas. Sesampainya di kamar mandi, tubuhnya terjatuh di dekat bak cuci, dan ia butuh waktu lama untuk mengangkat tubuhnya kembali ke kamar. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang menanyakan keadaannya. Sementara itu, Vina terus mengirim pesan singkat kepada Damar. Pesan-pesan itu berisi dorongan agar Damar mempercepat keputusan. "Sampai kapan? Aku capek nunggu." Begitu salah satu pesannya. Ada juga pesan yang lebih kasar. "Kalau dia tidak cepat mati, aku tidak jadi pindah. Kamu janji." Pesan-pesan itu membuat Damar semakin tertekan. Namun bukannya merasa bersalah kepada Sari, ia justru semakin kesal karena merasa harus mengurus 2 perempuan sekaligus. Setiap kali pesan dari Vina masuk, ia hanya menjawab seadanya. "Tunggu saja," begitu balasannya. Namun, Vina tidak puas. Ia terus menuntut, membuat pikiran Damar semakin kacau. Ketika tetangga mendengar kabar bahwa Sari sakit parah, beberapa orang datang menjenguk karena penasaran. Mereka berdiri di ambang pintu kamar dan langsung menutup mulut mereka ketika melihat kondisi Sari. Perutnya yang besar itu tampak bergerak dari dalam, seperti ada sesuatu yang mendorong kulitnya. Pembuluh darah gelap yang tampak jelas membuat penampilan itu lebih mengerikan. "Astaga," salah satu tetangga berkata pelan. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya melihat sebentar sebelum pergi dengan wajah pucat. Kabar tentang kondisi Sari menyebar cepat. Namun tidak ada yang benar-benar bertanya apakah ia butuh bantuan. Sari semakin putus asa. Rasa sakit itu tidak mereda. Malam-malamnya diisi dengan rintihan dan napas pendek. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Damar yang berada di ruang tamu. Namun laki-laki itu sering pura-pura tidur atau menjawab dengan nada ketus. "Kamu ini bikin repot," kata Damar suatu malam ketika Sari memanggilnya. "Kalau sakit, ya sabar. Jangan suruh-suruh aku panggil orang aneh." Sari mencoba menjelaskan dengan suara pelan bahwa ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Tetapi Damar hanya menggeleng. "Kamu itu lebay. Uang kita tidak banyak. Jangan buang-buang buat hal tidak jelas." Perkataan itu membuat hati Sari semakin hancur. Ia menatap perutnya yang terus berdenyut dan merasakan campuran sakit, takut, dan putus asa. Tubuhnya bukan hanya sakit, tetapi juga terasa asing. Setiap jam yang berlalu
membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak bisa sembuh hanya dengan berdiam diri. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun suaminya tidak percaya. Ia memohon sekali lagi dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Tolong panggil orang pintar, Mar. Aku takut," katanya sambil menahan tangis. Namun Damar langsung berdiri dan berkata keras, "Aku bilang tidak, kamu cuma cari alasan buat pakai uang." Setelah itu, Damar keluar kamar dengan langkah keras. Sari terbaring dengan tubuh bergetar. Tidak ada lagi kekuatan dalam dirinya untuk memanggil suaminya. Ia hanya menatap lenggit-lenggit kamar dengan mata yang mulai berair. Perutnya bergerak pelan, seperti ada tekanan dari dalam yang tidak berhenti. Udara kamar menjadi semakin pekat. Bau yang keluar dari tubuhnya membuatnya mual. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menarik napas pelan dan mencoba menenangkan pikirannya. Namun rasa takut itu tetap kuat. Keesokan paginya, suara gaduh terdengar dari ruang tamu. Keluarga besar Sari datang tanpa pemberitahuan. Mereka panik setelah mendengar kabar bahwa kondisi Sari memburuk drastis. Beberapa di antara mereka langsung menuju kamar. Ketika pintu dibuka, mereka terpaku melihat keadaan Sari yang perutnya membesar tidak wajar dan kulitnya menegang seperti akan pecah. "Ya Allah," lirih salah satu saudara Sari sambil menutup mulut. Sari mencoba tersenyum kecil, namun rasa sakit membuat wajahnya menegang. Mereka tidak menunggu lama. Dokter yang menangani Sari sebelumnya sudah angkat tangan karena tidak menemukan penyebab medis. Tidak ada obat yang berhasil. Karena itu keluarga besar memutuskan memanggil Kiai Hasan, seorang tokoh agama yang dikenal mampu mengatasi gangguan yang tidak terlihat. Keputusan itu membuat Damar marah besar. Ia keluar dari kamar sambil membentak, "Kenapa panggil orang itu tanpa tanya aku dulu? Ini rumahku," katanya dengan keras. Salah satu saudara Sari menjawab pelan, kondisinya makin parah. "Mar, kita tidak bisa diam lagi." Damar ingin menolak, namun ia tidak punya argumen kuat ketika melihat kondisi perut Sari yang semakin mengerikan. Ia hanya berdiri di sudut ruangan sambil menggerutu pelan. Ketika Kiai Hasan datang, suasana rumah berubah lebih tegang. Kiai Hasan duduk di kursi dekat kasur Sari. Ia menatap Sari lama, seakan sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata orang lain. "Ini bukan sakit biasa," katanya perlahan. Sari menahan napas ketika mendengar itu. Kiai Hasan mulai membacakan doa pelindung. Suaranya stabil, namun ruangan terasa menjadi lebih berat. Ketika ayat-ayat itu mengalir, tubuh Sari mendadak bergetar. Getaran kecil itu berubah menjadi kejang hebat dalam hitungan detik. Ranjang besi bergetar keras, menimbulkan suara ribut yang membuat semua orang di kamar terlonjak kaget. Sari menggigit bibir untuk menahan jeritan, namun tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Perutnya terlihat bergoyang dari dalam, seakan sesuatu sedang menekan dinding kulitnya. Kejang itu semakin kuat. Tiba-tiba Sari memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Suara muntahnya keras dan membuat semua orang mundur spontan. Dari mulut Sari keluar paku berkarat dan kelabang hidup yang merayap di atas spray. Salah satu saudara Sari menutup mulut sambil mundur, sambil berbisik panik. Paku itu jatuh berdenting ke lantai. Kelabang itu bergerak cepat sebelum dihentikan oleh salah satu anggota keluarga dengan sapu kecil. Sari menangis sambil memegangi perutnya. Di sudut ruangan, Damar mematung. Raut wajahnya pucat dan matanya tidak berkedip. Melihat paku keluar dari mulut Sari, membuatnya gemetar. Namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri kaku seakan seluruh tenaganya hilang. Kiai Hasan tetap tenang. Ia melanjutkan doa, namun keningnya mulai berpeluh. Tekanan dalam ruangan semakin terasa. Angin dingin muncul meski semua jendela tertutup. Hawa sejuk itu bukan hawa yang menenangkan, melainkan seperti menyelinap di kulit. Sementara doa berlangsung, keadaan di lereng bukit berubah tegang. Dari jauh, Mbah Suro merasakan sesuatu menahan kerja santetnya. Ia memejamkan mata sambil duduk bersila, lalu membuka mata perlahan. Ada yang menghalangi, gumamnya pelan. Ia mengambil napas panjang sebelum memanggil Vina melalui pesan singkat. Tak lama kemudian, telepon itu berdering di kamar kos Vina. Ia menerima panggilan itu dengan suara tegang. "Apa lagi?" tanya. Suara Mbah Suro terdengar berat. "Lukai jarimu. Teteskan darahmu ke foto itu. Kalau tidak, santetnya berhenti." Vina terdiam beberapa detik,
sambil memandangi foto Sari di lantai kamar kosnya. Wajah Sari di foto itu membuat dadanya panas. Dengan napas tidak teratur, Vina mengambil jarum kecil dan menusukkan ke ujung jarinya. Ia menahan rasa perihnya sambil meneteskan darah ke foto itu. "Cepat mati saja kau," gumamnya dengan suara pelan namun penuh dendam. Tetesan darah itu menyentuh permukaan foto dan langsung mengering. Serangan itu sampai ke rumah Sari dalam waktu singkat. Ketika Kiai Hasan mengangkat tangan untuk melanjutkan doa, tubuhnya tersentak kuat, seakan ada tenaga besar yang mendorongnya dari depan. Ia terpental ke belakang, dan tubuhnya menghantam dinding dengan keras. Suara benturannya membuat semua orang kaget. Mimisan keluar dari hidung Kiai Hasan. Ia menahan diri untuk tetap duduk sambil mengatur napas. Tetapi wajahnya jelas menunjukkan bahwa serangan itu sangat kuat. "Ini berat sekali," katanya lirih. Sari kembali mengerang kesakitan. Perutnya memanas dan bergerak tak beraturan. Suaranya pecah ketika ia memohon, "Tolong, hentikan." Ia mencoba meraih tangan salah satu saudaranya, namun tubuhnya kembali kejang. Suara ranjang bergetar, terdengar lagi. Ruangan dipenuhi bau busuk yang semakin kuat dan menusuk. Tidak ada yang berani mendekat kecuali seorang anggota keluarga yang mencoba menenangkan. Sari meski ikut ketakutan, Damar hanya mematung di dekat pintu. Ia tidak mengucapkan apapun. Matanya kosong menatap tubuh istrinya, yang seolah bukan lagi tubuh manusia. Rasa takut dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Tangannya gemetar kecil. Ia baru benar-benar menyadari betapa kuatnya santet yang menimpa Sari. Namun ia tetap diam karena tidak tahu harus berbuat apa. Kata-kata yang selama ini ia lontarkan kepada Sari kembali terngiang di kepalanya. Malam itu adalah malam Selasa Kliwon. Malam yang sering dianggap membawa suasana berat bagi banyak orang di desa tersebut. Udara yang biasanya sejuk berubah menjadi gerah. Angin berhenti bergerak. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada hembusan lembut dari sela-sela jendela. Hanya ada napas Sari yang pendek dan suara gesekan ranjang besi setiap kali tubuhnya bergerak sedikit. Ketika jarum jam menunjuk ke tengah malam, perut Sari membesar lagi dalam hitungan detik hingga membuat kulitnya menegang sangat keras. Damar mundur perlahan sambil menahan napas. "Ini apa lagi?" gumamnya dengan suara menggigil. Sari meraih tangannya dengan tenaga sisa. Suaranya hampir tidak terdengar. "Sakit, Mar. Aku tidak kuat." Rintihan itu membuat dada Damar semakin sesak. Ia ingin menolong, namun tangannya gemetar terlalu keras. Tiba-tiba listrik seluruh desa padam. Suara alat elektronik berhenti dalam sekejap. Lampu yang menyala di kamar itu mati, menyisakan kegelapan pekat. Rumah mendadak sunyi menegangkan, seakan waktu berhenti sesaat. Dari luar rumah, terdengar suara warga yang saling memanggil karena listrik padam. Namun sebelum suara-suara itu semakin jelas, muncul suara lain yang membuat seluruh desa membeku. Suara tawa wanita melengking dari arah pohon nangka di depan rumah Sari. Tawanya panjang, tinggi, dan terdengar sangat dekat meski tidak ada yang terlihat. Beberapa warga yang berjalan menuju rumah Sari terhenti. Salah satu dari mereka langsung berbisik panik. "Itu suara apa?" Tidak ada yang menjawab. Semua hanya berdiri diam dengan tubuh kaku. Suara tawa itu terus terdengar, seperti seseorang yang sedang menikmati penderitaan orang lain. Di dalam rumah, Damar merinding hingga kakinya lemas. Ia mencoba membuka pintu kamar agar bisa keluar, tetapi pintu itu terkunci sendiri. Ia menariknya dengan kedua tangan, namun pintu itu tidak bergerak sedikit pun. "Buka! Buka!" teriak Damar dengan nada panik. Tidak ada yang berubah. Pintu tetap terkunci rapat. Sari menangis pelan sambil menggigil. Napasnya tidak teratur. Setiap tarikan napas seperti membuat perutnya semakin keras. Gerakan di dalam perut Sari semakin jelas. Kulitnya seperti didorong dari dalam. Sari memegangi bagian itu sambil merintih keras. "Tolong, Ma, tolong," katanya. Namun Damar tidak bisa mendekat. Ia mundur dan menempel ke pintu sambil menutup mulutnya. Ia tidak sanggup menyaksikan perubahan yang terjadi di depan matanya. Perut Sari tampak seperti benda hidup yang sedang berusaha keluar. Suara bergemuruh terdengar dari dalam tubuhnya. Ketika suara tawa wanita di luar rumah semakin keras, Sari mendadak menjerit. Jeritannya panjang, diiringi suara napas yang sangat berat,
Tubuhnya melengkung seperti orang yang menahan dorongan kuat dari dalam. Damar menutup telinga dengan panik. "Hentik, jangan begini. Jangan," katanya sambil menggigil. Namun jeritan itu tidak berhenti, justru semakin keras. Dan pada detik berikutnya, terdengar suara ledakan basah yang sangat keras dari tubuh Sari. Ledakan itu begitu kuat hingga ranjang besi bergetar, dan beberapa bagian dinding kamar bergetar keras. Damar terpental ke lantai karena kaget. Dalam kegelapan, hanya suara ledakan itu yang memenuhi seluruh rumah. Setelah itu, muncul suara semburan yang keras. Ketika Damar mencoba bangun, ia tiba-tiba mencium bau yang sangat busuk. Bau itu menusuk hidung hingga membuat perutnya mual. Saat matanya menyesuaikan diri dalam gelap, ia melihat sesuatu bergerak di udara, lalu menempel di dinding. Darah hitam pekat menyembur ke seluruh ruangan. Suara cairan yang jatuh ke lantai terdengar jelas. Organ dalam yang hancur berhamburan ke seluruh arah, menempel di dinding, kasur, dan lantai. Damar menjerit tanpa suara, karena tenggorokannya terasa terkunci. Sari tewas seketika dengan kondisi perut pecah berantakan. Kulitnya sobek besar dari ujung ke ujung, menyisakan rongga tubuh yang menganga. Mata Sari melotot lebar. Mulutnya terbuka seolah masih berusaha menarik napas terakhir. Darah hitam yang keluar dari perutnya mengalir deras dan menyebar ke seluruh kasur. Ruangan dipenuhi bau busuk sangat tajam, membuat Damar terhuyung mundur sambil menutup mulutnya di luar ramah. Beberapa warga yang mendekat langsung muntah ketika bau busuk itu ikut keluar melalui celah pintu dan jendela. Mereka saling menahan tubuh agar tidak jatuh. "Bau apa ini? Gila," kata salah satu warga sambil menutup hidung. Tidak ada yang berani masuk, tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berdiri terpaku, tidak percaya apa yang baru mereka dengar dan cium di dalam kamar. Damar terjatuh di sudut ruangan. Ia menatap jasad Sari dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar dari kepala hingga kaki. Ia mencoba berdiri, namun tidak ada tenaga. Mata Damar mulai berkunang-kunang karena syok yang terlalu berat. Ia menggeleng berulang-ulang, seakan ingin menghapus apa yang dilihatnya. Namun bayangan tubuh Sari yang hancur itu terus menempel di matanya. Tidak, suara Damar pecah, namun tidak keluar sempurna. Ia jatuh pingsan tepat setelah melihat tubuh Sari yang hancur berantakan. Ketika ia sadar beberapa jam kemudian, rumah sudah dipenuhi suara warga, bau obat gosok dari para tetangga yang mencoba menolongnya, dan suara pelan keluarga Sari yang menangis. Damar hanya bisa terduduk sambil menatap kosong, seolah otaknya masih menolak menerima kenyataan. Rasa perih di dadanya belum hilang ketika jasad Sari akhirnya dikebumikan. Keesokan harinya, pemakaman itu berlangsung dengan suasana berat. Tidak ada suara selain isak keluarga yang kehilangan. Damar berdiri agak jauh dari makam, wajahnya pucat dan kakinya gemetar. Banyak warga berbisik pelan karena mereka tahu bagaimana kondisi terakhir Sari. Tidak ada yang berani menatap mata Damar terlalu lama. Namun sebelum suasana duka itu meresap lebih dalam, waktu berjalan cepat, dan dalam hitungan hari kehidupan di rumah itu berubah drastis. Hanya seminggu setelah pemakaman, Damar melakukan hal yang membuat warga desa terkejut. Ia menikahi Vina secara siri. Keputusan itu membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Baru seminggu, bisik beberapa warga saat mengetahui kabar itu. Ada yang marah, ada yang jijik, dan ada yang tidak mau lagi berurusan dengan keluarga tersebut. Rumah besar peninggalan orang tua Sari yang dulu selalu ramai didatangi pelanggan catering, kini menjadi rumah yang dihindari oleh banyak orang. Vina datang dengan sikap penuh kemenangan. Ia melangkah masuk rumah itu sambil menatap setiap sudut seperti seorang pemilik baru. Ia langsung berhenti bekerja di toko kosmetik setelah Damar memintanya tinggal di rumah itu. Tanpa menunggu lama, ia mengumpulkan semua peralatan catering milik Sari dan membuangnya ke tempat sampah. Ia merasa peralatan itu hanyalah sisa hidup seseorang yang menurutnya menghalangi masa depannya. Ketika siang tiba, Vina berdiri di halaman belakang sambil membakar baju-baju almarhumah. Bau kain terbakar bercampur dengan asap kering membuat suasana semakin panas. Damar hanya mengawasi dari jauh tanpa berani menegur. Namun kemenangan yang Vina rasakan tidak bertahan lama. Malam pertama ia tidur di kamar Sari, sesuatu mulai terasa tidak wajar. Ketika ia mencuci tangan di wastafel,
ia mencium bau anyir samar. Ia mengerutkan dahi dan membuka keran lebih besar, berpikir bau itu berasal dari pipa kotor. Namun semakin lama bau itu berubah menjadi bau darah bercampur nanah. Bau yang sama seperti ketika Sari sakit. Vina mundur dengan wajah pucat. "Ini aib," gumamnya pelan sambil menutup hidung. Paginya, bau itu muncul lagi. Kali ini di kamar mandi. Bau itu datang mendadak, hilang, lalu kembali beberapa menit kemudian. Vina menyiram lantai berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Wajahnya berubah muram. Ia mulai merasa tidak nyaman tinggal di dalam rumah itu. Namun ia berusaha menenangkan diri. Berpikir, itu hanya masalah saluran air. Damar yang melihat wajah Vina tegang hanya bertanya singkat, "Kenapa?" Vina menjawab pendek, "Enggak, cuma bau." Damar tidak menanggapi lebih jauh. Beberapa malam kemudian, tingkah Damar berubah. Vina terbangun karena mendengar Damar berbicara sendiri. Suaranya pelan, kadang seperti sedang membantah seseorang. "Jangan ganggu aku." Begitu salah satu kalimat yang ia katakan. Ketika Vina bangun dan menatap ke arah Damar, laki-laki itu sedang duduk membelakangi jendela dengan tatapan kosong. "Kamu ngomong sama siapa?" tanya Vina. Damar menggeleng pelan sambil menutup wajah. "Enggak, cuma mimpi," jawabnya singkat. Namun Vina tahu ia berbohong karena setelah itu Damar kembali melamun lama sekali. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Setiap malam Damar terbangun dan berbicara lirih, seolah ada seseorang yang berdiri di depannya. Vina merasa suhu kamar menjadi lebih dingin dari biasanya. Ia memeluk lutut sambil menatap Damar yang tidak lagi memiliki ekspresi normal. Damar mulai sering menatap sudut kamar dan bergumam pelan. Vina merasa rumah itu tidak seperti rumah yang pernah ia bayangkan. Ada sesuatu yang membuatnya sulit tidur. Kesulitan itu memuncak ketika suatu siang, Vina membuka dompet Damar untuk mengambil uang belanja. Uang tunai di dalamnya berubah menjadi daun kering. Vina menjatuhkan dompet itu sambil menatap isinya dengan mata membesar. Ia memanggil Damar dengan suara keras. "Mar, ini apa?" Damar mengambil daun itu dengan tangan gemetar. Matanya meredup. Aku nggak tahu," jawabnya pelan. Vina tidak percaya. Kok bisa berubah begini? Namun Damar hanya berdiri diam, tidak mengucapkan apa-apa. Setelah kejadian itu, makanan yang ia masak mendadak basi, meski baru 10 menit disajikan. Bahkan dalam beberapa menit saja, belatung muncul dan memenuhi permukaan lauk yang masih panas. Vina menjerit dan menjatuhkan piring ke lantai. Damar hanya berdiri jauh di sudut ruangan sambil menatap makanan itu dengan wajah kosong. Bau busuk cepat memenuhi ruangan, membuat Vina hampir muntah. Ia menutup hidung sambil berkata, "Ini rumah kenapa sih?" Damar tetap diam, seakan pikirannya berada di tempat lain. Semakin hari, Vina semakin gelisah. Rumah itu terasa berat, bau-bau aneh sering muncul, dan Damar tidak lagi menjadi laki-laki yang sama seperti sebelum mereka menikah. Ia sering duduk lama di ruang tamu sambil menatap lantai. Kadang ia berbicara sendiri dengan nada pelan. Vina sering memanggil, namun Damar tidak menjawab. Malam-malam menjadi panjang karena Vina terus terbangun oleh suara-suara aneh yang muncul dari dapur atau kamar mandi. Pada malam itu, ia terbangun lagi sekitar lewat tengah malam. Udara kamar sangat panas. Meski hujan turun deras di luar rumah, keringat membasahi tengkuknya. Namun yang membuatnya benar-benar terbangun adalah rasa dingin dan kasar di perutnya. Ia membuka mata perlahan dan langsung membeku ketika merasakan seolah ada tangan dingin mengusap perutnya. Gerakan itu lambat, seolah sengaja membuat kulitnya merinding. Vina menahan jeritan dan segera menyingkirkan selimut. Namun, di bawah selimut tidak ada apa-apa, hanya kulitnya yang dingin, seperti disentuh sesuatu. Ia memeluk dirinya sambil menahan napas. "Jangan ganggu aku," bisiknya lirih, meski ia tidak tahu kepada siapa. Sejak malam itu, rasa dingin itu datang hampir setiap malam. Tangan itu terasa kasar, seperti kulit yang tidak lagi utuh. Kadang mengusap perlahan, kadang mencengkeram sampai membuat Vina terbangun dengan rasa nyeri. Ia mencoba tidur di ruang tamu beberapa kali, tetapi rasa itu tetap mengikuti. Setiap malam, Vina bangun sambil memegang perutnya dan menangis dalam diam. Sementara Vina terus dihantui. Keadaan Damar semakin mengerikan. Warga beberapa kali melihatnya berkeliaran di halaman belakang,
pada pukul 2 pagi. Mereka menyangka ia mencari udara segar, namun kenyataannya jauh lebih buruk. Salah satu warga yang melihatnya dari jendela hampir jatuh pingsan karena melihat Damar sedang mencungkil tanah kuburan lama di belakang rumah sambil memakan tanah itu dengan tatapan kosong. Warga lain menahan napas ketika melihat Damar mengunyah tanah gelap sambil menatap langit tanpa satu kedipan pun. Ketika mereka mencoba mendekat, Damar kabur seperti orang yang tidak sadar dengan apa yang ia lakukan. Di dalam rumah, perubahan lain terus muncul. Pintu lemari di kamar bekas Sari sering terbuka sendiri dengan keras. Vina yang sedang berjalan melewati kamar itu sering mendengar suara hentakan lemari. Seakan ada yang menariknya lalu menutupnya dengan kasar. Setiap kali ia memeriksa, lemari itu terbuka lebar tanpa ada siapapun di dalamnya. Bau anyer samar keluar dari dalamnya. Vina sering menguatkan hati untuk menutup pintu itu. Namun saat ia berjalan menjauh, pintu itu terbuka lagi dengan suara keras. Vina menelan ludah sambil mempercepat langkah menuju kamar. Puncaknya terjadi ketika Vina sedang berdandan di depan cermin. Ia mengikat rambutnya dan merapikan wajahnya. Namun ketika ia menunduk sejenak untuk mengambil sisir, sudut matanya menangkap bayangan lain yang tidak sesuai dengan posisinya. Ia menatap cermin pelan-pelan. Tubuhnya langsung kaku. Di belakangnya, di refleksi cermin itu, berdiri sosok wanita dengan perut bolong lebar. Kulit wanita itu pucat, rambutnya kusut, dan lubang besar di perutnya menganga gelap. Vina terpaku dengan napas tercekat ketika ia menoleh ke belakang, ruangan kosong. Namun ketika ia kembali menatap cermin, sosok itu masih ada. Vina menjerit sambil menjatuhkan sisir dan berlari keluar kamar. Setelah itu, hubungan Vina dan Damar semakin memburuk. Mereka sering bertengkar hebat karena Vina menuduh Damar sengaja menakut-nakutinya. "Kamu yang bikin semua ini! Kamu mau aku gila? Ya," teriak Vina dengan suara pecah. Damar membalas dengan suara keras. "Aku sendiri disiksa. Kamu pikir aku tidak dengar dia tiap malam?" "Vina, siapa?" tanyanya. Damar menutup telinga sambil menggeleng keras. Dia terus bisik di sini," katanya sambil menepuk pelipisnya. Dari dekat, terlihat jelas bahwa mata Damar merah dan penuh lingkar hitam. Vina terdiam sesaat. Amarahnya berubah menjadi rasa takut yang tidak bisa ia sembunyikan. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat tinggal. Setiap sudut menyimpan hawa tidak enak. Setiap malam, ada suara aneh. Setiap pagi ada benda berpindah tempat tanpa ia sentuh. Udara rumah terasa semakin panas dan pengap, meskipun hujan di luar turun deras. Embun basah bahkan menempel di kaca jendela, tapi suhu ruangan tidak berubah. Panas itu membuat napas Vina pendek. Ia sering membuka semua jendela, tetapi udara tetap berat. Damar juga merasakan hal yang sama. Ia sering berdiri di ruang tamu sambil memegangi dada, namun tidak ada yang bisa ia lakukan selain menahan rasa sesak itu. Ketika Vina mendekat, Damar hanya berkata singkat, "Rumah ini sempit." Vina menatap sekeliling. Ruangan itu jelas tidak sempit, namun rasanya seperti dinding bergerak perlahan. Pernapasan Vina semakin cepat. "Aku nggak betah di sini," katanya pelan. Damar menjawab ketus, "Kamu mau kemana? Ini rumah kita." Sejak pertengkaran itu, Damar dan Vina tidur terpisah. Damar memilih tidur di ruang tamu karena ia tidak tahan mendengar Vina menjerit setiap kali tangan dingin itu menyentuh perutnya. Namun tidur di ruang tamu tidak membuat keadaan lebih baik bagi Damar. Ia sering terbangun karena suara napas perempuan yang terdengar sangat dekat. Suara itu berat, seperti orang yang sedang menahan sakit. Ketika ia menyalakan lampu, ruangan kosong, namun suara itu tetap terdengar di telinganya, seolah menempel di kulit kepala. Damar menutup telinga, namun suara itu tidak hilang. Vina semakin sering terbangun dengan tubuh berkeringat. Suasana rumah yang awalnya hanya tidak nyaman, kini berubah menjadi benar-benar menekan dari segala arah. Damar yang tidur di ruang tamu juga tidak bisa tidur. Ia mengusap wajahnya berulang kali dengan tangan gemetar. Pikiran kacau, suara-suara yang terus membisik di telinganya, dan udara panas yang tidak wajar membuat kepalanya berat. Ia memejamkan mata sambil menahan napas panjang. Namun suara langkah kecil terdengar dari arah dapur, diikuti suara napas perempuan yang sangat dekat. Ia membuka mata dengan cepat dan menatap ke arah suara itu. Tapi tidak ada siapapun. Damar berdiri perlahan, dadanya bergemuruh,
Vina keluar dari kamar dengan wajah pucat. Ia mendekati Damar sambil memegang perutnya. "Mar, aku nggak tahan di sini," katanya dengan suara parau. Damar menatapnya lama, lalu meraih lengannya. "Kita pergi aja. Malam ini juga," jawabnya pelan namun tegas. Vina mengangguk cepat sambil menahan tangis. Mereka berdua tidak lagi memikirkan apapun selain bagaimana caranya keluar dari rumah yang terasa menolak mereka. Mereka mengambil tas kecil masing-masing dan berjalan menuju pintu depan. Udara malam yang masuk dari sela-sela ventilasi terasa dingin, memecah panas yang menekan mereka selama ini. Namun ketika Damar memutar gagang pintu utama, pintu itu tidak bergerak sama sekali. Ia menariknya keras. Pintu tetap tidak bergerak. Kok nggak bisa dibuka? Damar mencoba lebih keras, namun pintu itu seperti terpasang mati di kusennya. Vina mulai panik. "Mar, cepat buka!" "Ayo, Ibu," serunya sambil menahan suara agar tidak pecah. Damar mendobrak dengan bahu, tetapi pintu itu tetap tidak bergeser sedikit pun. Mereka bergerak cepat menuju pintu belakang. Damar menarik gagang pintu itu, tetapi hasilnya sama. Pintu terkunci rapat. Ia kembali mencoba mendobrak, namun pintu itu bahkan tidak mengeluarkan bunyi retak. Vina mulai menangis. "Kenapa semua pintu begini?" Damar tidak menjawab. Dadanya semakin sesak. Ia mengalihkan arah menuju jendela ruang tamu. Ia menarik engsel jendela itu dengan tenaga penuh, tapi jendela itu terasa menempel kuat seperti dipaku dari luar. Vina ikut mencoba, namun kaca jendela tidak bergerak sama sekali. Ketika keduanya sibuk mencoba keluar, listrik rumah tiba-tiba padam total. Suara alat elektronik yang sebelumnya masih terdengar langsung hilang dalam sekejap. Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan pekat. Tidak ada cahaya dari luar karena hujan menutupi pandangan. Suhu ruangan turun drastis. Udara yang sebelumnya panas berubah menjadi sangat dingin. Nafas keduanya keluar seperti uap tipis. Vina memegangi lengannya sambil menggigil. "Dingin, Mar. Kenapa dingin banget?" Damar menelan ludah sambil memegang pundak Vina agar perempuan itu tetap dekat dengannya. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, terdengar suara yang membuat keduanya membeku. Suara langkah kaki lambat menyeret, seperti sesuatu yang berat sedang digesek di lantai. Suara itu berasal dari arah kamar utama yang dulu ditempati Sari. Tidak ada suara lain selain itu. Langkah itu terus bergerak, mendekat perlahan. Suaranya jelas meski tidak cepat, membuat udara semakin dingin dan kaku. Vina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Kegelapan membuat semua terasa lebih dekat. Langkah itu berhenti di depan pintu kamar. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit pelan. Damar memicingkan mata ke arah pintu yang mulai terlihat samar oleh sedikit cahaya dari luar. Ketika pintu terbuka penuh, wujud itu muncul. Arwah Sari berdiri dengan daster penuh darah. Perutnya robek menganga, meninggalkan lubang besar yang hitam pekat. Rambutnya kusut menutupi sebagian wajah, namun mata putihnya masih jelas menatap ke arah Damar dan Vina. Kulit tubuhnya pucat, jari-jarinya memanjang seperti tulang yang tidak memiliki daging. Vina langsung terduduk sambil menangis, sementara Damar mundur 2 langkah sambil menahan napas. Sari melangkah maju perlahan, tidak ada suara dari kakinya. Ia melayang setinggi lantai, namun gerakannya seperti orang berjalan. Tatapannya tertuju pada Damar. Udara semakin dingin. Suara napas Damar menjadi berat karena rasa takut menekan dadanya. Dalam keadaan panik, ia meraih kursi kayu dan melemparkannya ke arah Sari. Kursi itu melewati tubuh Sari dan menghantam dinding. Namun hanya dalam sekejap, kursi itu melesat balik dan menghantam wajah Damar dengan keras. Hidungnya langsung patah. Damar terseok dan jatuh ke lantai sambil memegang wajahnya yang berlumuran darah. Vina menjerit sambil merangkak ke pojok ruangan. "Ampun, ampun." Suaranya gemetar dan patah. Arwah Sari menoleh pelan ke arah Vina. Tatapannya penuh kebencian yang dalam, dingin, dan tidak berkedip. Tubuhnya mendekat pelan, mengarah ke pojok tempat Vina meringkuk ketakutan. Daster yang dikenakan Sari mulai meneteskan cairan hitam ke lantai. Namun cairan itu hilang sebelum menyentuh ubin, seperti menguap dengan cepat. Damar mencoba bangun sambil memegangi hidungnya yang patah, tetapi kakinya lemas,
tatapan Sari beralih kembali kepadanya. Mata arwah itu putih sepenuhnya, tanpa pupil. Namun Damar bisa merasakan kemarahan yang dalam dari cara ia menatap. Daster yang ia kenakan meneteskan cairan gelap yang menghilang sebelum menyentuh lantai. Perutnya yang robek menganga, membuat bagian dalamnya terlihat samar dalam kegelapan. Damar mundur sedikit sambil menyeret tubuhnya. Napasnya memecah keheningan malam. "Sar, jangan, aku salah," katanya dengan suara pecah. Namun kalimat itu hanya membuat arwah Sari bergerak lebih cepat. Dalam satu gerakan yang sulit diikuti mata manusia, arwah itu melayang dan langsung mencengkeram leher Damar. Jari-jari dingin itu menutup seluruh tenggorokan hingga Damar tidak bisa mengeluarkan suara. Damar mengangkat kedua tangannya, mencoba melepaskan cengkeraman itu. Tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan arwah yang dipenuhi dendam. Nafasnya terhenti perlahan, wajahnya memerah. Matanya melebar karena rasa takut yang tidak bisa ia sembunyikan. Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Sari membanting tubuh suaminya ke dinding dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Suara benturan tulang terdengar jelas, membuat Vina menjerit dari pojok ruangan. Damar jatuh ke lantai dalam posisi aneh. Tubuhnya meliuk tidak wajar. Ia mencoba bangun, namun arwah Sari menahannya dengan satu tangan. Damar menggeliat sambil memegangi sisi dadanya. Suara retakan kecil terdengar dari dalam tubuhnya ketika Sari menekan bagian itu dengan kuat. "Aku sakit, Pak Henti," kata Damar dengan suara tercekat. Namun arwah itu tidak peduli. Dengan tekanan kuat, Sari memutar kepala Damar perlahan. Suara tulang berderak terdengar jelas di ruangan yang dingin itu. Damar mencoba menahan, namun kekuatannya habis. Dalam hitungan detik, kepala itu berputar penuh ke belakang. Tubuh Damar langsung terkulai. Mata tetap terbuka, lidah sedikit terjulur, dan wajahnya mengeras dalam ekspresi penuh ketakutan. Arwah Sari melepaskan tubuh itu, membuatnya jatuh ke lantai tanpa suara, selain hentakan kecil yang cepat mereda. Vina menyaksikan semuanya sambil menahan napas. Tubuhnya gemetar. Hebat. Ia merangkak perlahan menjauhi dinding. Namun gerakannya terhenti ketika arwah Sari menoleh ke arahnya. Tatapan itu membuat Vina merasakan dingin menjalar dari kepala sampai kaki. "Jangan dekat. Jangan," kata Vina dengan suara lirih dan putus. Namun Sari tetap bergerak ke arahnya. Dalam beberapa detik, arwah itu sudah berdiri tepat di depan Vina. Tangan dingin itu terangkat perlahan dan menempel pada perut Vina. Sentuhan itu membuat tubuh Vina tersentak. Dalam hitungan detik, perutnya mulai membesar. Kulitnya menegang seperti balon yang dipaksa mengembang terlalu cepat. Vina berteriak sambil memegangi perutnya. Sakit. Ia menggulingkan tubuhnya ke samping. Namun perut itu terus membesar hingga kulitnya memutih. Gerakan itu disusul rasa panas mendalam yang membuat tubuh Vina melengkung. Arwah Sari menatapnya tanpa suara. Tangan dingin itu tidak bergerak, tetap menempel pada perut Vina. Ketika perut itu mencapai ukuran besar yang tidak wajar, Sari menarik tangannya sedikit, lalu menusukkannya kembali dengan kekuatan penuh. Tangan itu menembus kulit perut Vina tanpa hambatan. Suara robekan terdengar jelas, diikuti jeritan panjang yang memecah keheningan. Cairan gelap mengalir keluar dan mengotori lantai. Tanpa memberi kesempatan apapun, arwah Sari merobek perut Vina dari luar. Gerakan itu perlahan namun kuat, membuat kulit dan daging terbuka seperti kain yang ditarik paksa. Organ dalam Vina keluar berantakan, jatuh ke lantai satu persatu. Vina menjerit hanya sekali lagi sebelum suaranya terputus. Tubuhnya gemetar sebentar, lalu terdiam sepenuhnya, dengan mata terbuka kosong. Sama seperti Sari saat ajal menjemputnya dulu, arwah Sari berdiri lama di tengah ruangan yang dipenuhi darah dan cairan gelap. Tatapannya tidak lagi fokus pada siapapun. Ia hanya berdiri, dengan perut robeknya sendiri masih menganga. Udara di ruangan tetap dingin. Tidak ada suara, selain tetesan cairan dari luka Vina yang mengenai lantai perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, wujud Sari perlahan memudar sampai hanya bayangan samar yang tersisa, lalu hilang seluruhnya. Malam itu berlalu tanpa ada yang masuk ke rumah. Tidak ada yang mendekat, karena warga sudah lama menjauhi rumah tersebut. Hujan turun hingga menjelang pagi, menutupi bau yang keluar dari celah jendela.
Namun ketika matahari mulai naik perlahan, seorang warga yang hendak membeli bensin lewat depan rumah itu mencium bau yang tidak biasa. Ia memanggil warga lain. Lama-lama semakin banyak warga yang berkumpul di depan rumah besar itu. Pintu utama didobrak setelah usaha kedua. Ketika pintu terbuka, mereka langsung terdiam. Ruang tengah penuh darah. Damar tergeletak dengan kepala terputar tidak wajar. Vina terbaring di lantai dengan perut terbuka dan usus terburai. Bau busuk menyengat, menusuk hidung hingga beberapa warga mundur sambil menutup mulut. Tidak ada satupun warga yang berani menyentuh mayat itu. Untuk waktu yang cukup lama, setelah berkumpul dan berdiskusi panjang dengan penuh rasa takut, warga akhirnya memutuskan sesuatu. Kematian itu tidak wajar. Terlalu banyak hal janggal, terlalu banyak cerita buruk sebelumnya. Mereka menolak membawa jasad Damar dan Vina ke TPU desa karena dianggap sebagai kematian penuh karma buruk. Keputusan diambil dengan suara berat, namun tidak ada yang membantah dengan alat seadanya. Warga mengangkat kedua jasad itu tanpa doa. Mereka membawanya ke hutan terlarang yang berada jauh di pinggir desa. Tidak ada tanda makam, tidak ada batu, tidak ada bunga, hanya tanah yang digali cepat dan ditutup kembali. Suasana hutan yang gelap tidak memberi ketenangan, namun warga memilih pergi tanpa menoleh. Rumah besar itu dibiarkan kosong. Hari itu juga, pintu dibiarkan terbuka. Tidak ada yang mau menyentuh apapun di dalamnya. Suasana desa kembali sunyi, namun rasa tidak enak yang menggantung seolah tidak ikut pergi dari halaman rumah itu. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya dari Jagat Misteri. Pamit undur diri, sampai bertemu di cerita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.